qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi idzni zawjiha kanat fi sukhtillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha. Rawahul Khatib, wallahu a'lam bissawab. Masyaallah hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masuk ke dalam hadis ke-407 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Khatib radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi izni zawjiha, siapa saja istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya, kanat fi sukhtillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha, maka dia berada di dalam kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali ke rumahnya. Au yarda anha zawjuha, atau dia berada dalam kemurkaannya Allah sampai dia mendapatkan redha dari suaminya. Maka ini pesan penting dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para istri untuk selalu senantiasa taat kepada suami. Ini adalah pesan yang begitu penting dan sangat bermakna yang harus selalu diperhatikan oleh setiap istri untuk selalu senantiasa taat dan berbakti kepada suaminya. Bahkan di dalam urusan keluar rumah saja, istri wajib hukumnya untuk meminta izin kepada suaminya. Sekalipun dia keluar rumah hanya untuk ke warung saja untuk beli sesuatu atau belanja. Apalagi kalau keluar rumahnya untuk urusan pergi jauh, urusan perkara yang keluar sebentar saja, tetap wajib untuk izin kepada suaminya. Karena kalau dia keluar dari rumah suaminya tanpa izin, maka istri tersebut berada di dalam kemurkaannya Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan, la'anat hal malaikata, maka bukan hanya mendapat kemurkaannya Allah, tetapi juga dilaknat oleh semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat hadis yang lain, dilaknat oleh seluruh apa saja yang ada di bumi ini yang tersinar oleh mataharinya Allah Subhanahu wa taala. Semua melaknat daripada istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Maka jangan pernah sesekali seorang istri keluar dari rumahnya sengaja-ngaja diem-diem tanpa izin suami. Memang mungkin di dunia suami tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Memang mungkin di dunia tidak ada yang melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka jangan pernah seorang istri keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Maka wajib untuk meminta izin suaminya. Karena sesungguhnya pernah satu ketika ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man hum a'dhamun nasi haqqan?" Sesungguhnya siapa orang yang paling besar haknya untuk kita berikan kepada mereka? Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dari seorang laki-laki maka hak yang paling besar untuk dia berikan adalah hak ibunya. Sekalipun seorang laki-laki itu telah menikah, memiliki istri, memiliki keluarga, maka dari orang laki-laki hak yang wajib untuk dia berikan dan lebih besar untuk dia serahkan adalah hak terhadap ibunya dan orang tuanya. Tetapi kata Rasulullah, apabila dari seorang wanita, maka hak yang teramat besar dia tunaikan dan dia serahkan adalah kepada suaminya. Sekalipun seorang wanita itu masih memiliki orang tua kandung masih hidup, tetap seorang istri setelah dia akad nikah, setelah dia memiliki suami, maka dia punya hak yang teramat besar untuk dia tunaikan kepada suaminya, melebihi daripada kedua orang tua kandungnya sendiri. Maka di sini harus kita pahami, ada pesan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang termaktub di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Al-Imam Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Gauthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, seandainya boleh
manusia bersujud kepada manusia. Seandainya diperbolehkan makhluk bersujud kepada makhluk, maka niscaya aku akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hadis juga diterangkan di dalam kitab Syarah Uqudul Jain fi Bayan Huquqi Zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang menjelaskan tentang bagaimana hak-hak dan kewajiban suami dan istri di dalam rumah tangga. Jadi jelas betapa dahsyatnya, betapa pentingnya, betapa besarnya hak istri yang harus dia berikan kepada suaminya. Oleh sebab itu, ayyuhal hadirin, sampaikan pesan ini kepada istri-istri di rumah, beri kepahaman kepada mereka. Dan siapa saja orang perempuan ataupun wanita, istri yang mendengar nasihat ini melalui pengeras suara, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena mendapat murkanya Allah, percuma ibadah kita banyak kalau dapat murkanya Allah. Siapa orang yang mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka amal sebanyak apapun tidak akan bisa menyelamatkan dan menolong dia daripada murkanya Allah. Dan siapa orang yang sedikit amal ibadahnya, tetapi dia mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah keredaan itu bisa menyebabkan menjadi penolong bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kepada istri-istri di rumah dan semua wanita yang mendengar suara nasihat ini dari pengeras suara untuk mengamalkannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lagi keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Orang perempuan sekarang kan keluar rumah diam-diam. Kalau giliran ditelepon, pas banget suami telepon, diangkat. Maafin ya Pak, Mama ini keluar tadi mau bilang Papa, takutnya Papa repot. Dosa itu sudah. Melakukan perbuatan yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya nggak ridhoin dia, maka terus dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Malah kadang-kadang ada istri yang keluar dari rumah izin sama suaminya, ada urusan sama teman-teman, tahu-taunya dia berselingkuh dengan laki-laki lain. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, makanya orang perempuan itu sebaik-baiknya perempuan adalah wanita yang mulazamul bait, perempuan yang selalu di rumah. Itu sebaik-baiknya perempuan, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dengan lebih banyaknya dia di rumah, maka dia tahu kewajiban dan hak dia untuk selalu senantiasa memberikan haknya kepada suami, memberikan hak kepada anak-anaknya, dan lebih terjaga dirinya dari segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Bukan berarti Islam melarang perempuan buat berkarya, boleh, silahkan. Perempuan mau mencari nafkah, silahkan, selama tidak melanggar dari ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia menunaikan daripada hak-hak dan kewajiban rumah tangganya. Tetapi kan zaman sekarang kalau kita perhatikan, perempuan ketika dia sudah keluar rumah, ketika dia sudah bekerja, ketika dia sudah punya penghasilan, ketika dia sudah punya kegiatan di luar, maka banyak sekali kewajiban dan hak yang tidak ditunaikan di dalam rumah tangga terhadap suami dan anak-anaknya. Bahkan kalau gajinya lebih besar dari suami, maka cenderung menghinakan dan merendahkan suaminya, bahkan suaminya tidak dipandang lagi oleh istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebab itu Rasulullah SAW menegaskan pada saat Rasulullah SAW berangkat Isra wal Mi'raj bersama dengan malaikat Jibril, ketika diperlihatkan bagaimana isi neraka, kata baginda Nabi Muhammad, "Faraitu aktsaru ahluha an-nisa." Pada saat aku lihat neraka, aku dapati di dalamnya kebanyakan isinya adalah wong wadon, perempuan. Kebanyakan isinya perempuan di neraka. Perempuan yang seperti apa? Perempuan-perempuan yang mereka durhaka terhadap suami, dan mereka perempuan-perempuan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka kita harus beri kepahaman. Bahkan urusan sedekah saja, ketika seorang istri dia bersedekah kepada fakir miskin yang datang ke rumahnya tanpa izin suaminya, padahal itu adalah harta suami,
maka ketahuilah si istri mendapat dosa, suami tetap dapat pahala. Itu jelas dalam hadis Rasul. Apabila ada seorang istri memberi sedekah kepada fakir miskin dari uang suaminya, maka bagi si suami dia mendapatkan pahala, bagi si istri mendapatkan dosa apabila sedekah yang dia berikan dari uang suami tanpa izin dan sepengetahuan suaminya. Tetap suaminya dapat pahala, si istri tetap dapat dosa. Kenapa? Karena memberikan dari harta suami tanpa izin. Tapi kalau izin suami memperbolehkan, maka kedua-duanya memperoleh pahala. Suami mendapatkan pahala orang yang bersedekah, istri adalah orang yang menjadi asbab suaminya bersedekah di dalam kebaikan. Makanya luar biasa ya, istri ini kalau di dalam kitab Syarah Uqudul Jen, kata Imam Nawawi rahimahullah, dijelaskan bahwasanya aklun nisa nisfa aklu rajulin. Sesungguhnya akalnya perempuan itu setengah daripada akalnya laki-laki. Akalnya perempuan setengahnya akal laki-laki. Makanya kebanyakan yang tukang ngakalin orang laki-laki. Kebanyakan yang tukang ngakalin orang laki-laki, karena akalnya perempuan setengahnya akal orang laki. Dan perempuan ini dia punya waktu tidak 1 bulan penuh buat beribadah. Berbeda dengan orang laki. Orang laki tidak ada yang namanya datang bulan. Tapi kalau orang perempuan setiap bulannya ada yang namanya haid. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 15 hari 15 malam. Itu semua menyebabkan dirinya tidak bisa sempurna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Nawawi, kalau mau mengandalkan dari ibadah, maka perempuan sangat sulit sekali untuk mengandalkan ibadahnya untuk mendapatkan surganya Allah. Tetapi dari satu pintu yang teramat mudah baginya bisa menyebabkan dia mendapatkan surganya Allah dengan begitu mudahnya, yaitu lewat pintu baktinya seorang istri terhadap suaminya.